Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fikri dengan NIM 2020202114. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dari mata kuliah Al-Quran dan Hadis SD, SMP, dan SMA. Langsung saja, yakni pada materi yang pertama kali akan dibahas, yakni Quran Surah Al-Anfal ayat 72 dan Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Pada Quran Surah Al-Anfal ayat 72 ini, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan kewajibannya serta harta dan jiwanya pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan kepada orang-orang muhajirin, mereka itu sama lain melindung dan melindungi. Dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum hijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun atasmu melindungi mereka sebagaimana mereka berhijrah. Akan tetapi, jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah berjanji antara kamu dan mereka, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Anfal ini merupakan surah ke-8 dalam Al-Quran dan tergolong dalam surah Madaniyah. Dari keseluruhan total 75 ayat, salah satu ayatnya yaitu ayat ke-72 dan membagi golongan umat muslim menjadi 3 golongan, yakni diantaranya yang pertama, golongan pertama adalah kaum yang disebut memperoleh derajat tertinggi dan mulia di sisi Allah, yaitu kaum muhajirin. Yang kedua adalah kaum Ansor di Madinah yang memeluk agama Islam. Dan golongan yang ketiga adalah kaum muslimin yang tidak melakukan hijrah ke Madinah. Adapun yang terkandung dari Quran Surah Al-Anfal ayat 72 ini ialah yang pertama, kaum muhajirin dan Ansar telah memberikan teladan dalam mujahadah nafs. Oleh karena itu, hubungan antara mereka di kota Madinah tidak bisa disamakan dengan masyarakat Islam lainnya. Yang kedua, hubungan antara sesama muslim di Madinah sangatlah erat, bahkan seperti suatu keturunan, sehingga tidak ada lagi yang membedakan kewajiban dan haknya. Hubungan antara mereka dengan kaum muslim di Madinah hanya karena diikat atas keimanan saja. Dan yang ketiga, kaum muhajirin mengalami penyiksaan, kekejaman, kekerasan yang dilakukan oleh kaum kafir terhadap mereka, tetapi mereka tetap sabar dalam iman. Yang keempat, kaum Ansar berjanji kepada Rasulullah untuk bersama-sama berjuang serta bersedia untuk menolong baik dari harta, jiwa, dan sebagainya. Yang kelima, yakni saling tolong-menolong, saling melindungi, serta hidup berdampingan antar kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Dan yang keenam, semua apa yang dikerjakan oleh hambanya di dunia, Allah mengetahui serta melihatnya. Yang ketujuh, kaum Ansar dan Muhajirin sama-sama berjihad dengan jiwa dan hartanya atas dorongan keimanan kepada Allah. Yang kedelapan, ada peristiwa menarik ketika hijrah antara orang Muslim Mekah dan Madinah. Di antaranya kaum Muhajirin ikut hijrah bersama Nabi Muhammad SAW ke Madinah, sedangkan kaum Ansar menyambut serta menolong kaum Muhajirin. Adapun hadis yang terkait dari surah Al-Anfal ayat 72 ini ialah Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami Waqi' dari Syarik, dari Asim, dari Abu Wail, dari Jarir, yaitu Ibnu Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu, yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, yakni orang-orang Muhajirin dan orang-orang Ansar, sebagian dari mereka terhadap sebagian yang lainnya saling melindungi, dan orang-orang dibebaskan dari kalangan Quraisy serta mereka orang yang dimerdekakan dari kalangan Sakif. Sebagian dari mereka terhadap yang lainnya saling melindungi kelak di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Ada pula perilaku yang mencerminkan dari surah Al-Anfal ayat 72 ini ialah yang pertama kali adanya rasa rela berkorban demi membela tegaknya syariat Islam, meski yang jadi korban adalah harta, jiwa, dan tenaga. Mereka akan rela berkorban untuk itu semua. Dan yang kedua, lebih mementingkan kepentingan umum
daripada kepentingan pribadi. Dan yang ketiga, tolong-menolong antar sesama muslim, seperti memberi tempat tinggal kepada korban bencana, memberikan bantuan berupa harta maupun tenaga, memberikan sedekah kepada fakir miskin di sekitar kita. Dan juga yang keempat, membina ukhuwah antar sesama muslim dengan cara mempererat tali silaturahmi. Selanjutnya yakni Quran surah Al-Hujurat ayat 12, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu adalah dosa, dan janganlah mencari-cari keburukan orang lain, dan janganlah menggunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat, lagi Maha penyayang. Surah Al-Hujurat ini merupakan surah ke-49 dalam Al-Quran, yang termasuk surah yang menjelaskan tentang ajaran moral. Surah Al-Hujurat ayat 12 ini adalah salah satu ayat tentang prasangka baik dan etika persaudaraan. Sebagaimana surah Al-Hujurat secara keseluruhan, ayat 12 ini juga tergolong Madaniyah, yakni turun sesudah Rasulullah hijrah ke Madinah, tepatnya tahun 9 Hijriah. Nama surah ini diambil dari sebuah kalimat, yaitu pada ayat 4 yang berarti kamar-kamar. Dari kandungan surah ini sudah seharusnya untuk menjadi sifat-sifatnya, antara lain seperti yang pertama, prasangka buruk. Kata istanibu dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 12 ini berasal dari kata janbun, yang berarti samping, adalah mengesampingkan sesuatu, yang berarti menjauhkan dari segala jangkauan tangan. Penambahan huruf ta berfungsi penekanan, hingga artinya bersungguh-sungguh dalam menjauhi. Kata kasiran akhirnya artinya banyak. Kemudian kata zan artinya dugaan. Namun dalam Al-Hujurat ayat 12 ini, zan dilarang, dan menjadi dosa adalah dugaan yang buruk. Zan yang dilarang maksudnya. Selanjutnya ada pula tafsir Ibnu Katsir menyebutkan bahwa Al-Hujurat ayat 12 ini ialah bahwa Allah melarang hambanya yang beriman untuk berprasangka buruk kepada orang lain, yaitu mencurigai sesamanya dan tuduhan yang tidak ada dasarnya, karena sebagian dari dugaan itu merupakan adalah dosa. Selanjutnya, jangan mencari keburukan orang lain. Kata tajassasu pada ini berasal dari kata jassa, yang artinya upaya mencari tahu dengan cara tersembunyi. Tafsir fi Zailalil Quran disebutkan bahwa tajassasu merupakan kegiatan yang mengiringi dugaan, dan kadang sebagai respon awal untuk menyingkap aib dan mengetahui keburukan orang lain. Dalam hal ini dapat dipahami bahwa Al-Quran memberantas hal yang hina dari segi akhlak, untuk membersihkan hati dari kecenderungan berprasangka buruk, untuk membicarakan aib orang. Yang ketiga yakni larangan bergibah. Larangan gibah. Gibah yaitu membicarakan orang lain yang tidak hadir, yang mana jika orang tersebut mengetahuinya maka dia tentunya tidak akan suka. Gibah dalam ayat 12 ini diibaratkan makan bangkai saudaranya sendiri. Gibah adalah haram berdasarkan ijma'. Tak ada pengecualian terhadap perkara ini kecuali bila terdapat kemaslahatan yang lebih kuat, seperti penempatan kecatatan perawi hadis, penilaian keadilan, dan pemberian nasihat. Sedangkan selain itu tetap berada di dalam pengharaman yang sangat keras dan larangan yang sangat kuat. Di masa Rasulullah SAW kadang bau busuk gibah benar-benar tercium. Imam Ahmad meriwayatkan ketika Jabir bin Abdullah dan sejumlah sahabat bersama Rasulullah, terciumlah bau bangkai yang sangat busuk. Maka Rasulullah SAW bersabda, tahukah kalian bau apakah ini? Ini adalah bau orang-orang yang menggunjing orang lain. Hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya hadis yang terkait dari Quran surah Al-Hujurat ayat 12 ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, jauhilah olehmu berburuk sangka, karena berburuk sangka itu termasuk perkataan yang paling berdusta, dan jangan berburuk sangka. Jangan mencari-cari kesalahan orang lain, jangan membuat rangsangan dalam penawaran barang, jangan dengki-mendengki, jangan membenci
membenci, dan jangan membelakangi, dan jadilah kamu hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dan juga dari hadis lain bahwa sesungguhnya Allah berkata, "Aku sesuai persangka hambaku padaku. Jika prasangka itu baik, maka kebaikan baginya, dan apabila prasangka itu buruk, maka keburukan baginya." Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, yakni surah Al-Isra ayat 32, yang artinya, "Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina adalah sesuatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." Quran surah Al-Isra ayat 32. Surah Al-Isra ayat 32 ini melarang adanya perzinaan dengan larangan yang sangat-sangat keras. Jika banyak hal haram yang dilarang, zina bukan hanya dilarang, namun juga dilarang dalam hal mendekatinya. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah melarang hamba-hambanya yang berbuat zina, begitu pula mendekatinya, dan melakukan hal-hal yang mendorong dan menyebabkan terjadinya perzinaan. Dalam pandangan ulama mazhab terhadap perbedaan dan mendudukan pengertian zina, yakni yang pertama, menurut mazhab Malikiyah, zina adalah persetubuhan yang dilakukan seorang mukallaf pada kemaluan manusia yang tidak miliknya padanya dengan sengaja. Yang kedua, menurut mazhab Hanafiyah, zina adalah persetubuhan yang dilakukan laki-laki atas perempuan pada qubul bukan milik atau nikah yang sah dan adanya. Dan yang ketiga, menurut mazhab Syafi'iyah, zina adalah memasukkan zakar dan pada kemaluan perempuan yang haram secara zat dengan bebas dari syubhat yang diinginkan secara naluri. Kitab suci Al-Quran telah melarang hal ini maupun hanya mendekati perbuatan zina tersebut ataupun melakukannya secara langsung, bahkan mendekatinya pun sudah dilarang, agar kita senantiasa berhati-hati dan terus berantisipasi yang lebih besar, karena keinginan untuk berzina itu berasal dari dorongan hawa nafsu yang sangat-sangat kuat. Maka dari itu, sikap berhati-hati agar tidak terjatuh di dalamnya lebih diutamakan. Dikarenakan apabila seseorang telah berani mendekati faktor-faktor yang telah menjadi sebab perzinaan, maka tidak ada jalan untuk seseorang tersebut untuk terjerumus ke dalam perzinaan. Menurut Dinin Nur S dan kawan-kawan, faktor yang menyebabkan terjadinya perzinaan antara lain, yang pertama, tidak adanya ketahuan orang tua terhadap pendidikan berhubungan. Yang kedua, yakni perzinaan terjadi karena rangsangan hubungan sehari-hari dalam keluarga. Yang ketiga, anak tidak terbiasa dalam meminta izin. Yang keempat, berdekatan dalam tempat tidur. Yang kelima, peniruan terhadap perilaku sosial. Yang keenam, timbulnya suatu tindakan yakni seperti ciuman dan persentuhan organ-organ yang sensitif. Dan yang ketujuh, mengabaikan keluarga dalam pengawasan media informasi. Dan yang ke-8, berteman dengan teman-teman yang berakhlak buruk. Menurut Abdullah Nasi yang dikutip dari Dinin Nur S dan kawan-kawan, yang muncul akibat perbuatan zina ini ialah yang pertama, bahayanya bagi kesehatan, mulai munculnya yakni gejala atau penyakit yakni kencing nanah, gonorrhea, bisa disebut dalam kata istilahnya gonorrhea, dan penyakit sipilis atau bisa disebut raja singa, penyakit kanker kelamin, penyakit kanker lainnya, dan penyakit kematangan seksual yang terlalu dini. Yang kedua, yakni penyakit psikis dan moral, penyakit penyimpangan seksual, yakni timbulnya rasa ketertarikan kepada sesama jenis dan rasa ketertarikan sesama jenis, baik itu laki-laki kepada laki-laki dan perempuan kepada perempuan, dan juga penyakit gila kepada perhubungan. Dan yang ketiga, bahaya sosial, terancamnya keluarga dari kepunahan, zalim terhadap janin dan anak, berada dalam kesengsaraan, terputusnya hubungan kekeluargaan dan kekerabatan. Yang keempat, bahaya dalam ekonomi, lemahnya kekuatan dini
sedikitnya pendapatan pencarian rezeki yang tidak halal. Yang kelima, bahaya agama dan ukhrawi. Di antaranya bahaya-bahaya ukhrawinya adalah ketika seseorang melakukan zina, ia terlepas dari ikatan iman. Perbuatan zina ini merupakan salah satu dosa yang besar yang seperti yang diterangkan dalam hadis berikut ini yang diriwayatkan dari Ibnu Abi Dunya bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya tidak ada orang yang lebih berat setelah syirik di sisi Allah dari seseorang laki-laki yang menaruh spermanya di dalam rahim wanita yang tidak halal baginya. Ada juga hadis yang mengumpamakan perbuatan zina ini. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya jika seseorang itu berbuat zina, maka iman itu keluar dari dirinya seakan-akan dirinya diliputi oleh gumpalan awan di atas kepalanya. Jika ia lepas dari zina, maka iman itu akan kembali padanya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Implikasi dari Quran surah Al-Isra ayat 32 ini ialah masih dalam lingkup yang berpendapat dikutip dari Dini Nur S dari Abdullah Nasih dalam upaya pencegahan perbuatan zina, yakni yang pertama, orang tua perlunya menyikapi dalam tindakan pemahaman tentang pendidikan berhubungan. Untuk itu orang tua perlu mendapat pemahaman tentang pendidikan ini yang baik dan benar sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan, agar orang tua bisa memberikan pendidikan hubungan yang telah ditetapkan oleh ajaran Islam. Dan juga yang kedua, upaya orang tua menjaga jarak hubungan antara anak laki-laki dan perempuan. Orang tua harus berhati-hati dalam melaksanakan kegiatan berhubungan supaya tidak diketahui oleh anak, karena ditakutkan anak tersebut mengikuti perbuatan tersebut tanpa mengetahui bahayanya. Dan yang ketiga, orang tua harus mengajarkan kepada anak terkait izin masuk kamar orang tua. Masuknya anak yang berada pada usia tamyiz kamar orang tua pada waktu-waktu istirahat, yakni waktu sebelum fajar, waktu zuhur, setelah salat isya, tanpa sepengetahuan atau tanpa izin terlebih dahulu, termasuk hal yang dapat memberikan rangsangan dalam berhubungan kepadanya. Waktu itu pendidikan khususnya orang tua harus mengajarkan etika, meminta izin kepada 3 waktu itu kepada anaknya yang masih kecil. Jika anak itu sudah menginjak masa baligh, hendaknya pendidik mengajarkan kepadanya etika meminta izin pada 3 waktu dan waktu-waktu lainnya. Dan selanjutnya, posisi tidur anak perlu dijauhkan dari orang tua. Kebiasaan untuk mendekatkan tempat tidur anak dengan orang tuanya akan memunculkan ketidaktahuan kalangan orang-orang dewasa, khususnya orang tua terhadap aturan Islam. Dalam mempersiapkan perilaku berhubungan bagi anak juga disebabkan sempitnya tempat tinggal mereka. Berdasarkan hal tersebut, kita tahu bahwa menjauhkan tempat tidur sangatlah penting untuk mencegah adanya pengaruh seksual atau berhubungan yang berbahaya. Untuk itu, posisi tidur anak perlunya berjauhan atau bahkan disekat untuk menjadi pemisah di antara keduanya. Selanjutnya, Quran surah An-Nur ayat 2, yang artinya pezina merupakan pezina perempuan dan pezina laki-laki. Delalah masing-masing keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka dilaksanakan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Ada pula tafsir ringkasan Kementerian Agama Republik Indonesia dalam Quran surah An-Nur ayat 2 ini, perzinahan kepada pezina perempuan yang belum pernah menikah, dan demikian pula pezina laki-laki yang belum pernah menikah. Tidaklah mereka masing-masing keduanya 100 kali jika perzinaan terbukti sesuai dengan syarat-syaratnya, dan janganlah berbelah kasih kepada keduanya, mencegah kamu menjalankan agama dan hukum Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Salah satu yang menjadi konsekuensi iman adalah melaksanakan hukum Allah.
dan hendaklah pelaksanaan hukum mereka disaksikan oleh sebagian orang yang beriman, sedikitnya 3 atau 4 orang, agar hukuman itu menjadi pelajaran bagi pihak-pihak yang mendengarnya. Selanjutnya, isi kandungan sendiri dari Quran Surah An-Nur ayat 2 ini ialah, yang pertama, dalam ayat ini begitu jelas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang dengan keras perbuatan zina, baik pelakunya itu laki-laki maupun wanita. Pelarangan perbuatan zina ini hikmahnya adalah agar untuk menjaga kehormatan manusia dapat terjaga secara sempurna. Yang kedua, yakni pezina laki-laki maupun pezina perempuan yang keduanya belum pernah menikah, maka hukumnya dengan didera sebanyak 100 kali untuk masing-masing. Yang ketiga, dalam pelaksanaannya hukum tersebut tidak boleh berbelas kasih kepada keduanya. Yang keempat, pelaksanakan hukumnya disaksikan oleh sebagian orang yang beriman. Begitu pula menjadi efek jerah bagi orang lain yang menjadikannya pelajaran dari masalah ini. Ada pula hadis yang berkaitan dengan ini atau hukumannya, yakni dari Ubadah bin Samit radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, penawaran dengan perjaka jika berzina maka dicambuk 100 kali dan diasingkan setahun. Duda dengan janda jika berzina maka dicambuk 100 kali dan dirajam. Hadis riwayat Muslim. Ada pula implikasi surah An-Nur ayat 2 ini, pada dasarnya penyebab utamanya terjadi perbuatan zina ini adanya dorongan nafsu atau birahi seseorang. Menurut Imam Al-Ghazali sendiri, ada 3 yang cara untuk melemahkan nafsu syahwat itu sendiri. Yang pertama yakni memutuskan ketertarikan. Ketika kita terikat pada benda yang menguatkan nafsu syahwat, maka tidak, kita harus belajar memutuskan keterkaitan itu. Misalnya keterkaitan pada makanan diputus dengan berpuasa. Dan yang kedua, memadamkan api. Sesungguhnya kenapa dikatakan memadamkan api? Sesungguhnya nafsu syahwat ini dapat berkorban dengan pandangan dalam hal-hal yang dapat memancing nafsu syahwat. Rasulullah SAW bersabda, pandangan itu adalah salah satu panah beracun dari panah-panah iblis. Menjaga pandangan dari hal-hal tercela, menjaga telinga dari ucapan-ucapan kotor, menjaga langkah kaki dari tempat-tempat yang tidak pantas, menjaga pikiran dari bacaan-bacaan yang tidak bermanfaat, merupakan langkah-langkah yang memadamkan api nafsu syahwat. Selanjutnya yakni mencari jalan yang halal. Sebagai manusia, tentunya setiap manusia memiliki kebutuhan jasmaniah yang harus dipenuhi, baik makanan, pakaian maupun pasangan. Maka semua itu dapat dipenuhi dengan menjaga diri dengan syariat yang kuat, yakni mencari jalan yang halal setiap kebutuhan hidup. Yakni selanjutnya pada Quran surah Az-Zumar ayat 39, yang artinya, katakanlah kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu, sesungguhnya aku akan bekerja pula, maka kelak kamu akan mengetahui. Isi kandungan Quran surah Az-Zumar ayat 39 ini ialah bahwa Allah memerintahkan kepada umat Islam agar menyembah hanya kepada yang berhak untuk disembah, yakni Allah yang berhak untuk disembah, yakni Allah sesuai kemampuan. Selanjutnya, semua jenis ibadah yang mampu dilakukan oleh manusia hendaknya dilakukan secara ikhlas karena Allah semata. Selanjutnya, untuk memberikan kehidupan di dunia, manusia hendaknya bekerja sesuai keahlian masing-masing sehingga hasilnya maksimal sesuai dengan profesi atau passion masing-masing. Tentunya hal yang dikerjakan itu menjadi tidak tanggung-tanggung. Itulah maka disebutkan itu menjadi maksimal. Adapun hadis yang sesuai, yakni mencari rizki yang halal adalah wajib apabila sudah melaksanakan ibadah yang fardu. Hadis riwayat At-Tabrani dan Al-Baihaqi. Dan
Bangunlah di pagi hari untuk mencari rezeki dan kebutuhanmu. Sesungguhnya pada pagi hari terdapat berkah dan keberuntungan. Hadis riwayat At-Tabrani dan Al-Banzar. Selanjutnya Quran Surah At-Taubah ayat 105 yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan padanya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Adapun yang terkandung dari surah ini ialah dari tafsir Al-Qur'anil Adim karya Ibnu Katsir, tafsir Al-Munir karya Syekh Wahbah Az-Zuhaili, tafsir Fil Zilalil Quran karya Sayyid Qutb, dan tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka. Yang pertama, surah At-Taubah ayat 105 ini memerintahkan orang-orang untuk beriman, untuk beramal dan bekerja. Sebaliknya, orang yang beriman dilarang bersikap malas dan membuang-buang waktu. Allah melihat dan menilai setiap amal hambanya, karena setiap amal yang harus dilakukan dengan ikhlas, bukan karena ria, sombong, atau mengharapkan pujian dari manusia. Inilah etos yang menjadi etos kerja seorang muslim. Selanjutnya ayat ini memberikan kita motivasi atau memotivasi kita untuk senantiasa beriman, untuk bersungguh-sungguh dalam proses amal dan pekerjaannya, karena proses itulah yang dilihat dan dinilainya oleh Allah, tidak menilai hasil dari usaha tersebut. Selanjutnya, Allah Maha mengetahui seluruh perbuatan manusia, baik yang tersembunyi maupun yang terang-terangan. Allah Maha mengetahui niat dan kualitas amal hambanya. Selanjutnya, setiap manusia akan kembali kepada Allah dan mempertanggungjawabkan setiap amal yang telah dikerjakannya. Selanjutnya, Quran Surah Yunus ayat 40 yang artinya, di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepada Al-Quran, dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Selanjutnya Quran Surah Yunus ayat 41 artinya, mereka mendustakan kamu, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu, maka kamu terlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun terlepas terhadap apa yang kamu kerjakan. Adapun isi kandungan dari Quran Surah Yunus dari ayat 40 sampai 41 yang telah diterangkan sebelumnya, dari tafsir Al-Muyassar dikemukakan variasi penafsiran dari para pakar tafsir tersendiri. Isi surah Yunus ayat 40 sampai 41 ini misalnya seperti terlampir, dan di antara kamu, wahai Rasul, ada orang yang mengimani Al-Quran, dan sebagian dari mereka ada yang tidak mengimaninya hingga mati dalam keyakinan dan kebangkitan dengannya. Dan Tuhanmu mengetahui orang-orang melakukan kerusakan yang tidak beriman kepadanya, dan dengan dorongan yang kezaliman, penentangan dan kerusakan, lalu Allah memberikan balasan kepada mereka atas kerusakan mereka, perbuatan yang dengan siksaan yang keras. Selanjutnya Quran Surah Al-Ma'idah ayat 32 yang artinya, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia, maka orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia secara keseluruhan, membunuh manusia secara seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-Rasul kami yang membawa keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian banyak di antara mereka sesudah itu bersungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi. Adapun isi kandungannya yakni dari tafsir Al-Qur'anil Adim karya Ibnu Katsir, tafsir Al-Munir karya Syekh Wahbah Az-Zuhaili, tafsir Fi Zilalil Quran karya Sayyid Qutb, dan tafsir Al-Azhar dari Buya Hamka. Dari karya Buya Hamka.
Yang pertama, membunuh merupakan dosa besar. Membunuh sesuatu atau membunuh satu orang tanpa alasan yang dibenarkan, maka seakan-akan ia akan membunuh seluruh manusia secara keseluruhan. Yang kedua, memelihara nyawa manusia berpahala besar. Memelihara satu nyawa seakan-akan memelihara kehidupan manusia secara keseluruhan. Yang ketiga, surah Al-Maidah ayat 32 ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan umatnya untuk menjaga kehidupan dan menjauhi tindak kekerasan. Dan yang keempat, Allah telah mengutus para rasul dan membawa keterangan yang jelas, termasuk mengajarkan untuk menjaga kehidupan dan memperingatkan agar menjauhi segala tindak kejahatan ataupun kekerasan. Selanjutnya pada Quran surah Ali Imran ayat 190 sampai dengan 191. Pada Quran surah Ali Imran ayat 190 yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Dan Quran surah Al-Imran ayat 151 yang artinya yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang keciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan menciptakan ini dengan sia-sia, maka maha suci Engkau, maka peliharalah kami ini dari siksa neraka." Quran surah Ali Imran ayat 91. Dalam ayat 190 menjelaskan bahwa sesungguhnya dalam tatanan langit dan bumi serta keindahan perkiraan dan keajaiban ciptaannya, juga dalam silih berganti siang dan malam secara teratur sepanjang tahun yang dapat kita rasakan langsung pengaruhnya pada tubuh kita dan cara berpikir kita, karena pengaruh panas matahari, dinginnya malam, dan pengaruh yang ada pada dunia flora dan fauna merupakan tanda dan suatu bukti yang menunjukkan keesaan Allah, kesempurnaan pengetahuan dan kekuasaannya. Selanjutnya pada ayat ke-191 mendefinisikan orang-orang yang memendam pemahaman dan berpikir tajam, ulul albab, yaitu orang yang berakal, orang-orang yang mampu menggunakan pikirannya, mengambil faedah, hidayah, dan menggambarkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ia selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam berzikir di setiap waktu dan keadaan, baik itu waktu ia berdiri, duduk, ataupun berbaring. Jadi dijelaskan dalam ayat ini bahwa ulul albab yaitu orang-orang yang baik, lelaki maupun perempuan yang terus mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan dengan hati dalam seluruh situasi dan kondisi. Nilai pendidikan yang dapat kita ambil dari Quran surah Ali Imran ayat 190 dan 91 dan 191, yakni adanya perenungan atas segala ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah bukan sekedar untuk mengetahui rahasia-rahasia yang ada di dalamnya, melainkan sebagai wujud syukur serta upaya pendekatan diri dan mengabdi kepada Yang Maha Esa. Yang kedua, berpikir disertai berzikir. Hakikatnya manusia tidak cukup hanya berpikir, melainkan harus disertai dengan zikir, yakni mengingat Allah dalam situasi apapun dengan mengingat segala sesuatu kepada kebesarannya dengan segala cara. Yang ketiga, senantiasa berdoa memohon dijauhkan dari neraka. Manusia hendaknya selalu berdoa kepada Allah untuk dijauhkan dari api neraka, diikuti dengan usaha berbuat baik, senantiasa beribadah dan beramal soleh. Yang keempat, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap manusia. Menuntut ilmu sudah menjadi kewajiban bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Dengan ilmulah kita dapat menggapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya ada Quran surah Ali Imran ayat 199 yang artinya, maka berkah-rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohon ampunlah untuk mereka, maka bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal.
Adapun hadis yang berkaitan dengan surah Ali Imran 159 ini, yakni sesungguhnya kelembutan tidak terjadi pada sesuatu kecuali akan mengindahkannya, dan tidaklah tercabut dari sesuatu kecuali akan memburukkannya. Kelembutan tutur kata dan perbuatan merupakan landasan dalam membangun keharmonisan antar sesama, kunci dalam menasihati dan menyelesaikan permasalahan serta penyebab datangnya kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak memiliki kelemah lembutan, maka tidak dihampiri kebaikan. Hadis riwayat Muslim. Dan juga berdasarkan tafsir Al-Azhar karangan Buya Hamka, tafsir Al-Munir karangan Wahbah Az-Zuhaili, dan tafsir Al-Qur'ani menjelaskan kandungan ayat 159 ini dalam surah Ali Imran. Diantaranya ialah yang pertama, menganjurkan kepada umat muslim untuk memaafkan dan bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Jadi bermusyawarahlah dengan hati dingin, tidak dalam keadaan emosi dan dendam untuk mengambil keputusan terhadap suatu perkara. Dan yang kedua, dapat dilihat dari ayat tersebut bahwa Nabi Muhammad SAW merupakan sosok yang menyelesaikan masalah dengan jalan musyawarah diiringi dengan sifat pemaaf dan lemah lembut. Terapkan hal ini pada kehidupan sehari-hari agar menjalani hidup dengan damai. Dan yang ketiga, mengajak seluruh umat muslim untuk selalu bertawakal, sebab barang siapa yang bertawakal akan senantiasa disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan cara agar memiliki hati yang lemah lembut. Semoga dengan terus memohon melalui Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat tersebut. Selanjutnya pada materi ke-14, pada kandungan surah Al-Luqman ayat 13 dan 14, yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika ia memberi pelajaran kepada anaknya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Quran surah Al-Luqman ayat 13. Adapun dalam kata yaiduhu pada ayat ini terambil dari kata wa'az, yaitu nasihat yang menyangkut perbaikan kebijakan dengan cara menyentuh hati. Ada juga yang mengartikan sebagai ucapan yang mengandung peringatan dan ancaman. Penyebutan kata ini sesudah kalimat dia berkata untuk memberi gambaran tentang bagaimana perkataan itu beliau sampaikan, yakni tidak membentak, tidak dengan kasar, tetapi penuh dengan kasih sayang sebagaimana yang dipahami dari panggilan kasih kepada anak. Selanjutnya pada Quran surah Luqman ayat 14, yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar terus berbuat baik kepada kedua orang tua, kepada orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu, hanya kepada akulah kembalimu. Ayat ini mengandung perintah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan menyuruh kepada manusia agar menghormati dan memuliakan kedua orang tuanya. Dalam hal ini diutamakan berbuat baik terhadap ibu yang telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah hingga pada saat melahirkan sampai wiladah dan nifas. Bukan berarti bahwa seorang ayah tidak mendapat hak untuk menerima bukti dari anak, namun apabila dibandingkan kesulitan yang ditanggung di antara keduanya, maka beban Allah tidak sebesar beban ibu yang menyapih selama 2 tahun. Selain itu, ayat ini juga menjelaskan bahwa memerintahkan manusia untuk bersyukur kepada orang tua sesudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana sebagai keutamaan. Selanjutnya, Luqman merupakan salah satu nama yang diabadikan dalam Al-Quran sebagai nama surah. Keistimewaan Luqman diceritakan sebagai sosok yang arif dalam mendidik anak. Luqman dari 13 sampai 19, bahwa yang pertama yang dapat kita petik adalah adanya nilai pendidikan dan sosial yang terkandung dalam Quran surah Al-Luqman
ayat 12 sampai dengan 19 meliputi sikap bersyukur, pandai berterima kasih, pendidikan tauhid, bertauhid kepada orang tua, beramal saleh, beribadah dan bermakruf secara tekstual. Dan juga surah Al-Luqman ayat 13 dan 14 ini memiliki 2 poin yang diutamakan, yaitu perintah untuk mendidik akidah dan bagaimana memperlakukan kedua orang tua, terkhusus kepada seorang ibu yang telah berjasa selama mengandung. Dan juga yang dapat kita lihat implikasi Quran surah Luqman ayat 13 dan 14 ini ialah yang pertama, mulai dari pendidikan akidah, larangan berbuat syirik kepada Allah. Hal ini merupakan bagian dari pokok pembahasan tentang pendidikan keimanan, karena iman merupakan hal utama dan harus tertancap kuat dalam diri setiap individu. Ibarat sebuah pohon, iman adalah akarnya. Apabila akarnya kuat, maka pohon pun akan berdiri kokoh. Dengan demikian pula, kebulatan dan kekuatan iman dapat mengokohkan mental, spiritual dalam menjunjang segala aspek kehidupan. Iman merupakan tuntutan pertama yang harus ada dalam diri manusia. Selanjutnya, pendidikan akhlak. Berkaitan dengan Quran surah Luqman ayat 14 yang mengandung ketetapan untuk berbuat baik pada orang tua dan senantiasa bersyukur atas jasa perawatan dan pendidikannya. Dalam hal tidak mentaati perintah orang tua, memerintahkan dalam hal menyekutukan Allah atau berbuat maksiat itu dibenarkan, namun dalam berbuat maksiat itu tidak dibenarkan, namun dianjurkan agar tetap memperlakukan keduanya dengan baik dalam urusan dunia. Selanjutnya Quran surah Al-Hujurat ayat 10 yang artinya orang-orang beriman itu sungguh bersaudara, sebab itu demikianlah perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Terdapat berbagai pelajaran yang dapat dipetik dari Quran surah Al-Hujurat ayat 10 ini, yaitu pelajaran pertama yang dapat kita petik adalah peperangan yang terjadi di antara sesama mukmin merupakan salah satu dosa besar. Keimanan dan persaudaraan tidak hilang dengan adanya peperangan sesama muslim, seperti halnya dengan dosa-dosa lain selain syirik. Dan inilah pendapat yang dianut oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah dari Tafsir Al-Quran Al-Adim karya Ibnu Katsir, Tafsir Al-Munir karya Syekh Wahbah, Tafsir Al-Fizailalil Quran karya Sayyid Qutb, dan Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka. Isi kandungan surah ini ialah bahwa orang-orang mukmin meskipun bukan saudara kandung, mereka terikat dalam persaudaraan iman, ukhuwah imaniyah, bagaikan saudara sekandung, bahkan ikatannya lebih kuat lagi. Dan juga ketika ada orang-orang mukmin berselisih dan bertikai, kewajiban bagi mukmin lainnya untuk mendamaikan mereka, terutama pemimpin kaum muslimin, mereka yang paling wajib untuk mendamaikan, yang paling berhak dan wajib tentunya. Dan juga pertikaian bisa terjadi bahkan di antara kedua orang, meskipun yang bertikai kedua orang. Wajib bagi mukmin untuk mendamaikan mereka, apalagi jika yang bertikai ini adalah menyangkut banyak orang, bukan dari satu atau dua orang. Selanjutnya, orang-orang mukmin harus menjadikan takwa sebagai landasan dalam seluruh amal dan aktivitasnya, termasuk dalam mendamaikan dua orang yang bertikai. Dengan takwa ia bisa adil dan tidak diskriminatif. Dengan takwa juga akan memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ayat ini mengisyaratkan bahwa persatuan dan kesatuan akan melahirkan rahmat bagi kaum muslimin. Sebaliknya, pertikaian dan perpecahan maka akan jadi menjauhkan diri dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dalam hadis sahihnya dari Abdullah bin Umar, Muslim itu adalah
saudara muslim yang lain, jangan berbuat aniaya dan jangan membiarkan melakukan aniaya orang-orang yang membutuhkan saudaranya, maka Allah membantu kebutuhannya. Orang yang melonggarkan satu kesulitan dari seorang muslim, maka Allah melonggarkan satu kesulitan di antara kesulitan-kesulitan lainnya pada hari kiamat. Orang-orang menutupi aib saudaranya, maka Allah akan menutupi kekurangannya pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya pada Quran surah Al-Baqarah ayat 83 yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kalian menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada ibu, bapak, kaum, kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Dirikanlah salat dan tunaikan zakat. Kemudian kalian tidak memenuhi janji itu kecuali sebagian kecil dari kalian, dan kalian selalu berpaling. Quran surah Al-Baqarah ayat 83. Adapun yang terkandung dari surah ini ialah Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel yang berisi pokok-pokok agama yang harus diamalkan. Bani Israel telah sepakat bahwa dengan perjanjian itu, namun kemudian melanggarnya. Dan yang kedua, kewajiban untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun itu. Dan yang ketiga, kewajiban untuk berbuat ihsan kepada kedua orang tua, kaum kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Dan yang keempat, kewajiban mengucapkan kata-kata yang baik kepada orang lain. Yang kelima, kewajiban mendirikan salat. Yang keenam, kewajiban menunaikan zakat. Yang ketujuh, perintah-perintah dalam isi perjanjian ini juga berlaku bagi kaum muslimin sebagaimana ajaran Islam. Dan yang kedelapan, melalui ayat ini Allah mengungkapkan sifat Bani Israel yang suka berkhianat dan melanggar suatu perjanjian. Dan yang sembilan, yang terakhir, hanya sedikit dari kalangan Bani Israel yang dapat menepati janjinya. Quran surah Al-Maidah ayat 48, yang mana Al-Maidah ini adalah surah kelima dalam Al-Quran. Surah ini terdiri dari 120 ayat. Nama Al-Maidah sendiri memiliki arti yakni hidangan. Dalam surah tersebut diceritakan peristiwa perjamuan Nabi Isa alaihissalam dengan hidangan yang turun dari langit, yang mana bermakna sebuah anugerah. Surah Al-Maidah diturunkan di kota Madinah. Ayat-ayatnya di dalamnya diturunkan setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah sewaktu melakukan haji terakhir, yakni haji wada, yang artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dan meninggalkan kebenaran yang telah didatangkan kepadamu untuk setiap umat di antara kamu. Kami beriman untuk dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang diberikannya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, dan lalu diberitahukannya kepada kamu terhadap apa yang dahulu kamu persilahkan. Dan isi kandungan dari Quran surah Al-Maidah ayat 48 ini ialah, yang pertama yang dapat kita lihat, yakni Al-Quran merupakan kitab yang benar dan tidak ada keraguan di dalamnya, membenarkan kitab-kitab sebelumnya sekaligus menjadi pembenaran atas kitab-kitab itu. Sebagian kitab-kitab adalah sebelum Al-Quran yang tidak otentik lagi karena diubah oleh manusia, seperti kitab Zabur, Taurat, dan Injil. Dan juga yang kedua, Al-Quran adalah
pegangan hidup dan harus menjadi pedoman dalam memutuskan segala sesuatu. Meskipun setiap umat memiliki syariat dan hukum sendiri sesuai dengan zaman dan kondisi dengan zaman yang kondisi hidupnya, namun secara akidah dan pokok agama semuanya sama, yakni bertauhid hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia secara beragam untuk menguji dan memberi kesempatan untuk berlomba dalam kebaikan. Yang keempat, semua manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapat balasan atas apa yang diyakini dan apa yang dikerjakannya di dunia. Dan yang terakhir, secara umum, kandungan surah Al-Maidah ayat 48 ini ialah untuk memotivasi umat Islam dalam melakukan banyak kebaikan saat di dunia. Semoga dengan mengetahui hal ini semakin menguatkan keimanan dan ketakwaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang harus kita cerminkan dari Quran surah Al-Maidah ayat 48 ini ialah kita harus beriman hanya kepada Al-Quran dan kitab-kitab, tidak hanya kepada Al-Quran dan juga pada kitab-kitab yang sebelumnya, walaupun secara keseluruhan mungkin sudah diubah oleh tangan-tangan manusia. Walau begitu, kita harus tetap mengimaninya dan juga menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, sebagai pedoman hidup yang utama sekali bagi kehidupan. Dan juga bahwa setiap umat memiliki syariat masing-masing, dan juga berlomba-lombalah dalam hal kebaikan. Dan yang terakhir yang dapat kita petik ini adalah meyakini bahwa semua akan kembali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari beberapa materi yang dapat saya paparkan atau yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.